Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha ja'ala al-qalama lil-kitabah wal kitabatu lil-qira'ah wal qira'atu lil-ma'rifah wal ma'rifatu lil-ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hizbullah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang aksiologi ilmu dan ragam-ragamnya dalam ilmu filsafat. Adapun rekan-rekan saya yaitu Dila Puspitasari dan Aisyah Bunga Timur. Tanpa panjang lebar, silahkan simak dengan baik. Pengertian aksiologi. Aksiologi dalam bahasa Yunani yaitu dibagi menjadi dua. Aksios yaitu nilai, logos, teori. Jadi, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Itu secara bahasa, tapi secara istilah aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Ketika kita mempelajari ilmu filsafat, tentunya di bagian aksiologi ini, maka akan banyak pertanyaan yang muncul. Di antaranya, untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan? Kedua, bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral? Tiga, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Keempat, bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional? Dan adapun aksiologi ilmu, itu ada perbedaan pendapat di antara ilmuwan filsafat, yaitu antara pendapatnya ideal Aristoteles dan ideal Bacon. Aksiologi ilmu menurut ideal Aristoteles. Teologisme adalah aktivitas sains dimulai dari observasi kepada prinsip umum dan kembali lagi kepada observasi. Maksudnya adalah segala sesuatu yang terjadi adalah wujud dari Tuhan sebagai pergerakan alam. Sebelumnya Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Logika tidak lain dari berpikir secara teratur dan runtut, yakni sesuai urutan yang tepat atau berdasarkan hubungan sebab akibat. Intisari daripada ajaran logikanya ialah silogismos. Istilah tersebut dalam bahasa Indonesia disebut sebagai silogistik. Silogistik maksudnya uraian berkunci, yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang umum atas hal yang khusus. Contohnya, semua orang bakal mati. Bus adalah seorang manusia dan bus bakal mengalami sebuah kematian. Aksiologi ideal Aristoteles sangat menghargai data inderawi sebagai bahan mentah pengetahuan manusia. Aktivitas sains dimulai dari observasi kepada prinsip umum dan kembali lagi ke observasi tersebut. Aristoteles menawarkan sebuah pandangan dunia. Pandangan dunia tersebut dinamakan pandangan teleologis yang memandang segala sesuatu bergerak menuju tempat kodratinya. Api membumbung ke atas karena menuju kodratinya, yaitu langit. Menurutnya, penjelasan Aristoteles bahwa segala perubahan itu ada 4 sebabnya. Keempat sebab itu adalah yang pertama, barang yang menimbulkan terjadinya suatu atasnya. Kedua, bentuk yang terlaksana di dalam barang inilah yang disebut sebab atasnya atau sebab bentuk. Ketiga, sebab yang datang dari luar. Keempat, tujuan yang dituju oleh perubahan dan gerak tersebut yang lazim disebut sebab tujuan. Sedangkan yang kedua yaitu aksiologi ilmu menurut ideal Bacon. Perlu diketahui Francis Bacon menyanggah dominasi sistem filsafat Aristoteles dengan cara pandang teologisnya terhadap alam semesta. Teologisme adalah metafisika yang tidak memiliki koroborasi empiris. Secara substansial, Bacon memang sepakat dengan pendekatan observasional Aristoteles, bahwa sains bergerak dengan observasi kepada prinsip-prinsip umum dan kembali ke observasi. Meskipun demikian,
Bacon memiliki beberapa catatan terhadap pendekatan indukatif dedukatif Aristoteles, yakni Aristoteles dan para pengikutnya adalah pengumpulan data sering sembrono dan tidak kritis. Aristotelan membuat generalisasi secara tergesa-gesa. Kebanyakan dari mereka melompat-lompat ke prinsip yang umum dan menggunakan prinsip tersebut untuk dideduksikan ke lingkup yang lebih kecil. Aristotelan bergantung pada induksi dengan numerasi yang sangat sederhana yang menjelaskan korelasi eksiden yang ditemukan beberapa individu, ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut berlaku untuk setiap individu. Teologisme adalah metafisika yang tidak memiliki koroborasi empiris seperti yang saya jelaskan tadi, tapi di sisi lain Bacon juga mendukung pendapat Aristoteles tentang alam semesta. Jadi di sini Bacon itu sedikit setuju tentang ideal atau pendapat dari Aristoteles seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Tapi dia juga membantah karena Aristotelan atau kelompok Aristoteles itu membuat keputusan atau sebuah gagasan itu secara tergesa-gesa. Kebanyakan dari mereka melompat-lompat ke prinsip yang umum dan menggunakan prinsip tersebut untuk dideduksikan ke lingkup yang lebih kecil. Selanjutnya, hubungan aksiologi idealisme Aristoteles dan Bacon dengan dominium terrae. Perlu diketahui dominium terrae berarti penguasaan dunia oleh manusia. Di sini manusia berasa sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi manusia merasa bebas untuk menggunakan semua ciptaan Tuhan yang non-human, yaitu nabati dan hewani. Manusia menciptakan bentuk-bentuk baru dengan memanfaatkan ciptaan Tuhan yang non-human, sehingga terjadi kerusakan secara aksiologi atau pandangan hidup. Semua yang manusia lakukan adalah kehendak Allah serta memiliki tujuan. Manusia dengan bebasnya menciptakan sebuah bentuk baru dengan memanfaatkan ciptaan Tuhan yang non-human secara berlebih-lebihan, sehingga terjadi kerusakan di mana-mana, kerusakan lingkungan. Menurut manusia, semua tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah kehendak Tuhan dan pasti akan mendatangkan manfaat. Sejatinya tidak. Selanjutnya, ontologi dan ragamnya. Ontologi artinya salah satu kajian filsafat yang paling kuno atau paling tua dan berasal dari bahasa Yunani. Ragam-ragamnya ialah monisme, dualisme, materialisme, dan idealisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian realisme, idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam, persoalan pendidikan, baik pendidikan yang didik atau si didikan, maksudnya si subjek ataupun si objek. Epistemologi realisme, pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam, yakni persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Realisme mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang tumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dalam penerapannya terletak pada guru sebagai pengalihan warisan, bukan pada siswa. Guru yang selalu memutuskan ke arah mana subjek dididik mau diarahkan dan apa saja subjek materi yang mesti mereka pelajari di dalam kelas. Epistemologi yang sudah dikemukakan di atas meniscayakan bahwa setiap proses pembelajaran mesti didekati dengan pendidikan indukatif, bukan dedukatif. Pendekatan ini baginya adalah cara yang relevan untuk menanamkan pengetahuan dan nilai dari subjek didik. Sedangkan idealisme atau epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya,
pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Idealisme adalah kurikulum yang digunakan dalam pendidikan. Jadi, ideologi epistemologis idealisme ini berfokus kepada kurikulum yang digunakan dalam program pendidikan. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satu pun kejadian yang dilihat dan didengarnya luput dari pikirannya. Sedemikian rupa hingga memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencerna keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang ide-idenya. Sedangkan idealisme pragmatisme atau epistemologi pragmatisme, menurut kaum pragmatisme tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalinya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Menurut kaum pragmatisme, guru harus menginstruksikan situasi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. Konsekuensinya, menggantikan struktur tradisional tentang subjek materi baik guru maupun kelas harus meramalkan apakah pengetahuan itu memberikan manfaat dalam pemecahan problem tertentu yang sedang mereka diskusikan, seperti transportasi sepanjang sejarah, persoalan-persoalan seksual, ataupun persoalan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga menjadikan ini lebih bermakna bagi subjek didik dan akan menjadi semakin mudah dikuasai ketika mereka dapat memanfaatkannya sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam menghadapi realitas kehidupan. Lanjut ke eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Maksudnya adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total seluruh pribadi individu. Berangkat dari kebebasan sebagai corak bereksistensi, demikian tidak menempatkan individu ke dalam realitas yang abstrak, tetapi individu dilihat sebagai satu pribadi yang sungguh hadir dan konkret. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan, hanya yang konkret yang dapat mengambil keputusan atas diriku, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam mengambil suatu keputusan atas apa yang saya lakukan. Barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Hanya orang-orang yang berani mengambil keputusanlah yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri. Maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya. Lanjut ke slide berikutnya, epistemologi dan ragamnya. Epistemologi dari bahasa Yunani, yaitu episteme, artinya pengetahuan, dan logos, artinya ilmu. Yakni bisa diartikan cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat, karakter, jenis, dan pengetahuan. Epistemologi sendiri dibagi menjadi 4 bagian, realisme, idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian realisme, idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam, persoalan pendidikan, baik pendidikan yang didik atau si didikan, maksudnya si subjek ataupun si objek. Epistemologi realisme, pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam, yakni persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Realisme mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang tumbuh
dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dalam penerapannya terletak pada guru sebagai pengalihan warisan, bukan pada siswa. Guru yang selalu memutuskan ke arah mana subjek dididik mau diarahkan dan apa saja subjek materi yang mesti mereka pelajari di dalam kelas. Epistemologi yang sudah dikemukakan di atas meniscayakan bahwa setiap proses pembelajaran mesti didekati dengan pendidikan indukatif, bukan deedukatif. Pendekatan ini baginya adalah cara yang relevan untuk menanamkan pengetahuan dan nilai dari subjek didik. Sedangkan idealisme atau epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada subjek didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada ragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisnya terhadap keseluruhan realitas pengalamannya. Idealisme adalah kurikulum yang digunakan dalam pendidikan. Jadi, ideologi epistemologis idealisme ini berfokus kepada kurikulum yang digunakan dalam program pendidikan. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satu pun kejadian yang dilihat dan didengarnya luput dari pikirannya. Sedemikian rupa hingga memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencerna keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang ide-idenya. Sedangkan idealisme pragmatisme atau epistemologi pragmatisme, menurut kaum pragmatisme tidaklah dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Jadi, nilai pengetahuan dilihat dari kadar instrumentalinya yang akan membawa pada akibat-akibat baik yang setelah atau yang akan dihasilkan oleh ide pikiran dalam dunia pengalaman nyata. Menurut kaum pragmatisme, guru harus menginstruksikan situasi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. Konsekuensinya, menggantikan struktur tradisional tentang subjek materi baik guru maupun kelas harus meramalkan apakah pengetahuan itu memberikan manfaat dalam pemecahan problem tertentu yang sedang mereka diskusikan, seperti transportasi sepanjang sejarah, persoalan-persoalan seksual, ataupun persoalan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga menjadikan ini lebih bermakna bagi subjek didik dan akan menjadi semakin mudah dikuasai ketika mereka dapat memanfaatkannya sebagai alat yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepentingan mereka dalam menghadapi realitas kehidupan. Lanjut ke eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Maksudnya adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total seluruh pribadi individu. Berangkat dari kebebasan sebagai corak bereksistensi, demikian tidak menempatkan individu ke dalam realitas yang abstrak, tetapi individu dilihat sebagai satu pribadi yang sungguh hadir dan konkret. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan, hanya yang konkret yang dapat mengambil keputusan atas diriku, bukan orang lain. Orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam mengambil suatu keputusan atas apa yang saya lakukan. Barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya. Hanya orang-orang yang berani mengambil keputusanlah yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri. Maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya. Mungkin itu dari saya khususnya, umumnya dari kami kelompok 2. Kami undur diri. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari kami semata, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Mungkin hadza minna, idza wajatum minna al-akhta'a wal aghlad nasta'fu minkum katsiran. Tsumma al-akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.